Perkenalkan, nama saya Agus Arif Hidayat. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kali ini saya akan membuat materi penyuluhan mengenai administrasi kelompok tani. Ya, di sini ada 15 buku administrasi kelompok tani. Yang pertama ada buku daftar pengurus dan anggota. Buku daftar pengurus dan anggota ini adalah dokumen tertulis yang berisi tentang biodata setiap petani yang menjadi anggota kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota, jumlah, dan perkembangannya. Keterangan nomor yang diberikan kepada setiap anggota pada saat menjadi anggota kelompok diisi sesuai dengan urutan pada saat petani menyatakan diri menjadi anggota kelompok. Jadi tidak sesuai abjad berdasarkan keikutsertaan petani menjadi anggota kelompok. Yang kedua ada buku pemilikan lahan. Buku ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan lahan usaha tani anggota kelompok. Yang ketiga ada daftar hadir pertemuan. Buku daftar hadir pertemuan ini biasanya digunakan ketika pertemuan dilaksanakan. Untuk kelompok tani biasanya melaksanakan minimal 1 bulan sekali ya. Di sini ada nomor, nama, tanggal pertemuan, tempat, tanda tangan, dan juga keterangan. Yang keempat ada buku notulen rapat. Buku notulen rapat ini biasanya pada saat pertemuan rutin dilaksanakan. Ini berisi tentang catatan tentang hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuan kelompok, baik pertemuan pengurus maupun pertemuan anggota. Di buku notulen rapat ini ada kolom nomor, tanggal, uraian, dan kesimpulan keterangan daftar hadirnya dilampirkan. Untuk nomor 5 ini ada buku kegiatan kelompok. Nah, buku kegiatan kelompok ini adalah buku yang berisi catatan tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Misalnya rencana kegiatan kelompok, catatan pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok, dan sebagainya. Buku kegiatan kelompok ini berisi tentang nomor, tanggal, jenis kegiatan, dan uraian kegiatan. Yang keenam ada buku rencana kegiatan. Ini sama saja, hampir sama saja dengan buku kegiatan kelompok ya. Berisi kolom tentang nomor, jenis kegiatan, lokasi, volume, frekuensi, biaya bila ada, dan jadwal kegiatannya seperti apa. Yang selanjutnya ada buku tamu. Ini merupakan buku yang sering digunakan ya, paling sering digunakan karena bila ada kunjungan dari pihak luar terhadap kelompok tani. Buku ini adalah dokumen yang berisi catatan tentang pihak-pihak luar yang pernah berkunjung ke kelompok. Nah, kolomnya berisi nomor, tanggal, nama, jabatan atau pekerjaan, keperluan, dan tanda tangan. Yang ke-8 ada buku kas. Nah, buku kas ini adalah catatan yang dilakukan kelompok yang berkaitan dengan aliran dana yang diterima maupun yang dikeluarkan. Selain catatan aliran dana, juga berisi catatan tentang kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut. Nah, ini berisi kolomnya nomor, tanggal, uraian, debit, kredit, dan saldo. Yang ke-9 ada buku inventaris barang. Buku inventaris barang ini adalah catatan yang berisi tentang aset-aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh kelompok. Seperti contohnya bila ada bantuan traktor dari kementerian, itu bisa dimasukkan dalam buku inventaris barang ini. Ini berisi tentang tanggal pembelian atau penerimaan, asal barang, jumlah, harga, keadaan, dan keterangan. Yang ke-10 ada buku iuran anggota kelompok. Nah, biasanya ini sudah tahap perkembangan ya, jenis kelompok taninya. Di sini ada nomor, nama, tanggal, bulan, dan jumlah iuran. Yang ke-11 ada buku simpan pinjam. Di buku simpan pinjam ini ada kolom nomor, nama, tanggal, bulan, dan jumlah pinjaman serta angsuran. Biasanya bila dilakukan 1 minggu sekali, di sini ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang selanjutnya ada buku seksi pengolahan tanaman. Buku seksi pengolahan tanaman ini biasanya dipegang oleh operator ya biasanya. Di sini ada nomor, nama, luas lahan atau lubang tanam, jadwal pelaksanaan, tanggal pengolahan tanah, tanggal tanam, komoditasnya apa, dan keterangannya seperti apa. Yang ke-13 ada buku kepemilikan tanaman.
setiap anggota pasti mempunyai lahan yang ditanami dengan berbagai komoditas. Nah, di sini ada kolom nomor, nama, jenis tanaman pangan, misalkan ada padi, jagung, tanaman perkebunan ada kakao, cengkeh, lada, dan lainnya, serta tanaman kehutanan bila ada, jati, sengon, dan lainnya. Yang ke-14 ada buku agenda. Buku agenda ini berisi tentang catatan surat masuk maupun surat keluar ya. Contohnya di sini ada kolom nomor, surat masuk, alamat pengirimnya dari mana, tanggal masuknya tanggal berapa, nomor suratnya berapa, perihalnya tentang apa. Yang kolom berikutnya ada surat keluar ya, yang dikeluarkan oleh kelompok tani. Ini nomornya, alamat tujuan, tanggal, dan perihalnya tentang apa. Dan yang terakhir ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini berisi tentang bukti pengiriman surat yang dikirimkan ke pihak luar. Sini ada nomor 1, 2, 3 ya. Selanjutnya nomor surat, tanggal, alamat penerima, perihal, dan parah. Nah, mungkin itu saja mengenai materi penyuluhan pertanian mengenai administrasi kelompok tani. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.